Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi dalam kesempatan ini. Hari ini kita mendapatkan berita breaking news terkait daripada pengumuman daripada Presiden Jokowi akan melanjutkan PPKM level 4 ini dari tanggal 26 Juli sampai 2 Agustus 2021. Setelah PPKM level 4 ini perpanjangan waktu yang kedua. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan, pertama-tama Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat tentang dukungan terhadap kebijakan PPKM. 2. Saat ini sudah terjadi tren perbaikan laju penambahan kasus dan positif rate mulai menunjukkan tren penurunan seperti di beberapa provinsi di Jawa. 3. Presiden Jokowi meminta agar tetap selalu waspada khususnya terhadap varian Delta. 4. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, PPKM level 4 dilanjutkan pada 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. 5. Ada beberapa penyusunan pelaksanaan PPKM sebagai berikut. A. Pasar rakyat yang menjual sembako sehari-hari dibuka seperti biasa dengan protokol kesehatan ketat. Pasar rakyat di luar kebutuhan pokok bisa buka kapasitas maksimal 50% dengan jam operasional hingga pukul 15.00. B. Pedagang kaki lima, toko kelontong, outlet, voucher, pangkas rambut, laundry, bengkel, dan usaha lain sejenisnya diizinkan buka hingga pukul 21.00 dengan protokol kesehatan ketat. C. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan beroperasi hingga pukul 20.00. 5. Hal-hal teknis akan dijelaskan oleh Menko dan Menteri terkait. 6. Untuk mengurangi beban masyarakat, pemerintah memberikan tambahan bantuan. 7. Presiden meminta secara khusus melakukan langkah-langkah maksimal untuk membagikan vitamin, obat-obatan untuk isolasi mandiri serta akses ke rumah sakit. 8. Untuk daerah yang angka kematian tinggi, maka kapasitas rumah sakit dan ketersediaan oksigen perlu ditambah. 9. Ada kemungkinan dunia akan menghadapi varian lain yang lebih menular sehingga testing tracing bisa ditingkatkan serta respon treatment bisa ditingkatkan. 10. Presiden Jokowi mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu melawan COVID-19 sehingga kegiatan sosial ekonomi masyarakat bisa kembali normal. Ada beberapa hal terkait poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini. Ada beberapa kekurangan. Di sini dia menyampaikan tidak tegas, jadi melempar lagi persoalan ini kepada Menko dan Menteri. Jadi hal-hal teknis yang terkait segala macamnya itu diserahkan kepada Menko dan Menteri-Menteri. Seharusnya hal-hal yang bersifat fundamental, yang mendasar bagi kepada seluruh rakyat Indonesia itu harus diperjelas Pak Jokowi. Di sini Bapak tidak memastikan bahwa seluruh daerah yang terdampak daripada PPKM darurat, kemudian PPKM level 4, perpanjangan yang pertama, kemudian perpanjangan waktu yang kedua saat ini, Anda harus bisa memberikan bantuan sembako kepada seluruh rakyat Indonesia. Terutama wilayah-wilayah yang sudah terdampak di Jawa Bali ini. Bukan memberikan bantuan seremonial belaka, tidak begitu. Kita apresiasilah Bapak Kapolri, Panglima TNI, plus jajarannya sampai Babinsa dan Pembina menginstruksikan kepada seluruh jajaran Polda, Polres, bahkan Polsek untuk membantu masyarakat membagikan bantuan sembako. Ya kita apresiasi itu, tapi itu belum cukup. Karena ya jujur saja ya kalau institusi TNI dan kepolisian kan terbatas. Dia berikan, itu niat baik saja sebagai bentuk bahwa ada komunikasi yang baik dengan masyarakat. Tapi tanggung jawab daripada Kementerian Sosial untuk memberikan kepastian kebutuhan pokok masyarakat ini kemana? Soalnya ini dana 1.000 triliun loh lebih yang digunakan.
Ya kan? Belum lagi obat-obatan, ketersediaan obat-obatan. Pak Presiden aja cari ke apotek nggak dapat. Presiden aja yang nyari nggak dapat, apalagi kita ini rakyat kecil. Ya kan? Ini fakta yang saya sampaikan. Nah, adapun misalnya komunitas-komunitas yang diberikan secara simbolis bantuan sembako, itu cukup tidak selama 5 hari kebutuhan sembako itu? Jangan-jangan 2 hari juga sudah tidak bisa selesai, kembali lagi rakyat kelaparan lagi. Jadi hal yang paling penting dalam hal ini adalah masyarakat perlu dibekali sembako. Nah, ini banyak yang terjegal, tolong di cross check juga di tingkat kecamatan dan kelurahan. Di situ banyak terganjal di situ. Perlu dengan birokrasi yang nyelimet untuk sampai sembako, minta bantuan sembako dari Bulog misalnya. Terkendala di sana, Pak. Karena dipermainkan oleh oknum. Nah, ini perlu pengawasan yang melekat. Dan ini pun tidak diperjelas oleh Pak Presiden Jokowi dalam pernyataannya ini. Memastikan kebutuhan pokok rakyat itu dapat terpenuhi. Harusnya ada poin itu. Selanjutnya adalah bagaimana dengan para pedagang yang sudah terlanjur dirugikan. Apakah dia diberikan kompensasi? Bukan kredit lagi dikasih. Kalau kredit artinya dia harus mengembalikan. Bantuan itu tidak boleh dalam bentuk kredit pinjaman lagi kepada pengusaha kecil menengah, pedagang kaki lima. Sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap rakyat kecil itu harus memberikan bantuan. Bantuan tunai modal usaha sebagai bentuk kompensasi daripada PPKM darurat kemarin. Tidak lagi dalam bentuk pinjaman. Kalau pinjaman membebani lagi. Ya kalau usahanya lancar. Ini kan ada pembatasan terhadap jam-jamnya, misalnya sampai jam 21. Lah bagaimana dengan angkringan yang biasanya dia buka dari maghrib sampai subuh misalnya. Bukan lagi dong angkringan namanya kalau dia buka siang hari. Atau memang misalnya dia memang rutinitasnya adalah membuka rumah makan mulai dari setelah maghrib sampai subuh misalnya. Karena itu banyak yang terjadi di kawasan-kawasan industri. Kenapa? Untuk antisipasi kepada pekerja-pekerja yang masuk shift 2, shift malam, dan pulang shift 2 dan shift malam. Buruh biasanya sarapan di situ. Nah ini bagaimana kalau ini sudah ada pelarangan? Oke, mungkin mereka mengikuti. Nah terus bagaimana dengan permodalan mereka? Anda tidak memastikan di situ, lebih memperjelas. Harusnya seluruh pedagang diberikan. Apalagi kemarin pedagang sudah kibarkan bendera putih. Pedagang kita udah survive loh Pak selama COVID-19 ini selama 2 tahun. Luar biasa sabarnya. Nah kemarin itu sampai kibarkan bendera putih itu fakta. Bahwa memang mereka sedang butuh bantuan. Disinilah peran negara. Memberikan kompensasi. Jadi bukan lagi kredit usaha. Untuk apa kredit usaha? Kredit itu beban lagi, pinjaman lagi kepada pedagang. Menurut saya tidak fair. Harusnya langsung dikasih bantuan cash, tunai. Biar mereka bisa hidup. Dan jangan lupa bantuan sembako juga buat pedagang. Walaupun mereka pedagang makanan, belum tentu mereka bisa memenuhi kebutuhan sembakonya. Nah kemudian yang ketiga, ketersediaan obat-obatan. Kita berkaca kepada kasus daripada masker. Bagaimana masker waktu awal COVID dulu. Harganya yang biasanya harganya hanya beberapa ribu, 10.000 satu box atau 20.000 sampai melambung sampai harga per box sampai 100, 200 sampai 500.000. Bahkan terjadi penimbunan. Demikian juga obat-obat COVID. Negara kita ini banyak mafia yang tidak tahu diri dan tidak punya belas kasihan. Taunya mereka untung saja. Mau cari untung saja di balik penderitaan orang lain. Nah, disinilah peranan TNI Polri berikut dengan Satgas COVID. Ini yang perlu kalian ungkap. Siapa bandar-bandarnya ini? Siapa yang pengumpul-ngumpul? Obat-obatan kok tidak terjadi ketersediaan? Presiden aja cari ke apotek sampai nggak ada. Gimana rakyat yang nyari? Presiden loh yang cari. Kok sampai nggak ada? Nah ini pasti ada mafianya. Kita buka-bukaan saja. Kan Pak Jokowi sendiri bilang, tolong mari kita bahu-membahu untuk selamatkan COVID-19. Ya kalau bahu-membahu, semua pihak harus legowo. Jangan rakyat kecil ditindas, mafia dibiarkan bermain. Mafia-mafia obat-obatan ini, mafia-mafia farmasi.
baik itu obat-obatan, vitamin, oksigen. Nah itu harus ditangkap beneran. Enak banget, bangsat biadab itu orang-orang seperti itu, mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat Indonesia. Ya persoalan penderitaan rakyat Indonesia sudah sangat masif, tersebar di mana-mana dan merata. Ya kalau Presiden Jokowi ingin dibantu kerjasama daripada rakyat, ya itu harus dibongkar semua itu. Obat-obatan harus mudah didapat, harganya murah, kalau perlu gratiskan kepada rakyat Indonesia. Begitu pula dengan oksigen. Tidak perlu lagi setengah mati orang beli. Kalau perlu tiap rumah sakit punya mesin memproduksi oksigen sendiri. Jadi tidak harus tergantung dengan industri yang proses pembuatan oksigen kepada industri. Industri juga harus diwajibkan. Sudah saatnya mereka wajib membela kepentingan negara dan bangsa saat ini, ya kan? Nah, begitu juga dengan kawan-kawan teman-teman kita yang ojol ini, driver ojol, ya kan? Nah itu harus tersebar kepada seluruh pekerja ojol, harus mendapatkan bantuan sembako, vitamin, jangan pentolan-pentolannya aja, kasihan anggota. Nah begitu juga ini, belum ada kepastian juga nih daripada kebijakan ini terhadap kaum buruh. Bagaimana dengan subsidi upahnya selama perpanjangan PPKM ini? Ini kan tidak ada ngasih subsidi 1 juta. Ini orang udah tekor, di mana-mana ngap-ngapan industri, Pak. Mereka itu harus disubsidi 50% dari upah. Baru dikatakan bisa menyelamatkan kondisi pengupahan kita. Toh juga kalau uang ada di rakyat, perputaran ekonomi kita kan bisa menjadi cepat, tumbuh. Ini bagaimana caranya mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi kalau masyarakat tidak punya uang? Punya uang juga pas-pasan. Enak kalau segelintir yang makhluk 1% itu, yang orang kaya, yang punya uang, mereka bisa bertahan. Nah bagaimana dengan rakyat yang tiap hari harus mengais rezeki baru bisa dapatkan rezeki? Nah itu harus menjadi perhatian utama dari Pak Jokowi. Jadi poin-poin ini harus dipertegas, Pak, agar terlihat Bapak sebagai leadernya. Bukan lantas beberapa persoalan-persoalan teknis Bapak serahkan lagi kepada Menko dan Menteri. Entar berkaca daripada pengalaman PKM darurat kemarin yang carut marut, yang gagal itu karena tidak adanya komunikasi yang baik antar kementerian. Nah, masa Bapak mau serahkan lagi beberapa urusan yang fundamental, yang mendasar harus Bapak yang putuskan. Jangan lagi diserahkan kepada menteri koordinator atau menteri terkait. Ini pasti berantakan lagi. Ya mudah-mudahan saja masyarakat bisa kita bertahan, ya kan? Apakah nanti ada persoalan lain, dinamika sosial atau dinamika politik di tengah jalan dengan akibat kebijakan ini? Ya wallahu alam bisawab, kita lihat aja, ya kan? Nah itu aja saya harapkan itu ini kita pertegas saja poin-poin yang tadi, kebutuhan fundamental rakyat yang harus dipenuhi. Jadi tidak sekedar Bapak asal sekedar memutuskan saja ini memperpanjang, tapi sebentar ribut lagi. Persoalan-persoalan ini dibawa masyarakat, ya kan? Nah mungkin itu saja barangkali yang bisa sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat saudara-saudaraku, jaga kesehatan, terus sampaikan kebenaran, jangan takut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.